Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita percaya atas pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Hari ini Minggu 7 Januari 2024, kita bersyukur kita boleh ada di tahun ini. Kita percaya di dalam perjalanan kehidupan kita pun Tuhan senantiasa memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersaat teduh jejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan, ku naikkan syukur padamu. Kami menaikkan segala ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami datang sujud kepadamu. Sembah sujud kepadamu Tuhan.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang lagi di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan peduli dan mengasihi kami, sehingga kami boleh hadir hari ini lagi untuk beribadah kepada-Mu. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan, lawat kami, urapi kami, sehingga semua yang kami lakukan ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Namun sebelumnya, kami mohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu atas semua kejahatan, kebobrokan, kenajisan kami, ketidaksetiaan kami, kemunafikan kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami masing-masing pribadi yang hari ini dengan mendundukkan kepala memohon belas kasihan pengampunan daripada. Oleh kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang lahir dari hati kami masing-masing. Olehnya itu ya Bapa, tiliklah hati kami, supaya kami dengan sadar dan jujur untuk mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Kami bisa menipu semua orang, membohongi, mendustai semua orang, tetapi kami tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Maha Ada, Maha Kuasa, dan juga Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dosa yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, biarlah Engkau sendiri yang akan mengampuninya, menebusnya dengan kuasa kasih-Mu. Karena kami percaya darah-Mu telah tercurah di atas bukit Golgota ribuan tahun yang silam, mampu dan cukup untuk membasuh, menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, mari kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita katakan, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 82 ayat 2 sampai dengan 6. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah ilah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, saya mau ikut Yesus. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri.
Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan kembali belajar akan firman Tuhan dan kita memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti, bahkan diberikan anugerah untuk dapat melakukannya dalam hidup kita sepanjang hari. Mari kita berdoa. Kiranya anugerah Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itu yang menenteramkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menyimak firman Tuhan dengan baik, bahkan kami diberikan kemampuan untuk dapat melakukannya di sepanjang hari yang Tuhan sediakan buat kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar, dan kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami sampai selesai dalam pemberitaan firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara satu tema yang sering kali dibicarakan oleh para pengkhotbah di dalam ibadah-ibadah orang Kristen, yaitu tema tentang bersukacita senantiasa. Saya ulangi, bersukacita senantiasa, yang terambil dari Filipi 4 ayat 4. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini satu tema yang simple, satu tema yang mungkin familiar dalam telinga kita dan kita sering dengar itu. Khususnya di kalangan atau di komunitas orang Kristen. Seringkali orang berkata, kok kamu kelihatannya nggak sukacita? Sukacita dong, kan kita orang Kristen biasanya bersukacita. Apalagi ini tahun baru, ada pengharapan baru, ada semangat baru, ada komitmen baru. Bahkan ada bahasa yang lebih gaul, ada mimpi-mimpi yang baru. Ada sebuah target-target yang pastinya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dengan suatu keyakinan bahwa tahun yang baru yang Tuhan sediakan itu adalah tahun yang lebih baik. Walaupun sama saja sebenarnya, tapi dengan sebuah tekad atau komitmen bahwa saya akan melakukan perjalanan hidup saya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tetapi mari kita coba lihat dalam konteks firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan bersukacita senantiasa yang disampaikan oleh seorang rasul yang menjadi pionir dari berbagai tulisan dalam perjanjian baru. Pertama kita akan belajar tentang latar belakang surat Filipi. Kalau kita nggak belajar surat Filipi ini, kita akan langsung menangkap bahwa itu Paulus itu ya memang nyuruh saja. Paulus itu tipe orang yang keras, kolerik, dan dia suruh orang begitu saja. Tanpa harus melihat apa yang terjadi, pokoknya dia maksa orang untuk bersukacita. Tapi mari kita belajar tentang latar belakang ini. Bahwa sebenarnya surat Filipi ini ditulis Paulus di antara tahun 60, 62, ya lebih kurang di antara itu. 60, 62, 63, ada yang sampai 64 Masehi. Dan dituliskan oleh seorang yang namanya Rasul Paulus. Bukan dalam kondisi yang dia nyaman. Atau bukan dalam kondisi yang dia baik-baik saja. Tetapi justru dia sedang dipenjara di kota Roma. Nanti saudara bisa baca di Filipi 1 ayat 7, Filipi 1 ayat 13, ayat 17. Dan bisa dibandingkan dengan Kisah Para Rasul 28 ayat 16 sampai 31. Di sana dicatat dengan baik bahwa Paulus yang menjadi penulis daripada kitab Filipi sedang dipenjara. Bayangkan seorang yang sedang dikekang kebebasannya. Dan itu hampir seluruh orang ketika dikekang kebebasannya dalam bentuk penjara yang fisik itu. Maka biasanya orang akan mengalami depresi. Dia akan mengalami sebuah tekanan yang luar biasa. Bahkan mungkin akan merasakan kesunyian, kesepian, menyalahkan diri sendiri, ada amarah yang tertahan, dan kemudian kebencian-kebencian, dan semua yang negatif
ketika seseorang dimasukkan ke dalam sebuah penjara. Apalagi jelas di dalam cerita itu Paulus tidak bersalah. Paulus tidak karena nyolong, bukan karena nipu, bukan karena mencuri, bukan karena membunuh orang dia dipenjara, tetapi karena Kristus, karena kebenaran. Dia tidak membuat orang menderita dengan dibunuh, dipukul oleh yang namanya Paulus, tidak. Tetapi karena dia menyampaikan tentang kabar baik, ada seorang juru selamat yang namanya Tuhan Yesus, maka dia dipenjara. Sungguh secara manusia ini kisah yang tragis. Apa salahnya Paulus? Oh, nggak ada masalah apa-apa juga, nggak menimbulkan pergerakan pemberontakan juga tidak. Cuman memang menimbulkan kebencian bagi para pemimpin agama Yahudi di tempat itu. Tetapi paling tidak ada kesalahan pidana yang dilakukan oleh seorang yang namanya Paulus. Dan dia mengalami penjara tersebut. Tentu sebagai manusia biasa ada gejolak kemarahan. Tetapi heran dan menariknya adalah kita perlu belajar dari seorang Paulus. Paulus itu orang yang keras, orang yang juga terkenal sebelum dia bertemu dengan Kristus dalam sebuah penglihatan pertemuan di Damsik. Dia seorang yang punya darah dingin katanya. Dia mampu dengan tenang, tidak ada ekspresi apapun. Dicatat oleh kitab suci bahwa dia menjadi pemimpin dari orang-orang yang merajam yang namanya Stefanus. Dia dengan tenang, tidak ada indikasi dia merasa tergoyahkan, merasa belas kasihan, gerak-gerak. Rasa kemanusiaan itu tidak ada dalam catatan-catatan kitab suci tentang siapa Paulus yang dulu bernama Saulus. Tetapi orang ini di tengah kesulitan yang sulit, di tengah kemarahan yang marah itu, dia mampu mengutarakan, dia mampu menyampaikan sebuah pesan yang luar biasa. Bahwa umat Tuhan di kota Filipi hendaknya kamu bersukacita senantiasa. Luar biasa. Itu dari sisi penulis. Kemudian dari sisi anggota gereja yang dikirimkan surat oleh Paulus, yaitu anggota gereja atau gereja dari Filipi itu. Bagaimana kondisinya? Oh, di sana sedang terjadi banyak hal. Ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi dia ternyata pekerja-pekerja jahat. Nanti bisa baca Filipi 3 ayat 2. Sedang ada kekacauan yang cukup terasa luar biasa. Kemudian ada perpecahan di antara pelayan-pelayan Tuhan di sana. Ada Euodia dengan Sintike. Kemudian Paulus dalam Filipi 4 ayat 2. Dia menasehatkan Euodia dan Sintike. Untuk kamu bisa sehati sepikir. Jadi serangan itu bukan hanya dari diri si penulis. Sedang mengalami kesulitan atau depresi. Atau situasi yang kata manusia tekanan yang luar biasa. Tapi di tengah komunitas itu sedang terjadi gejolak yang luar biasa dari internalnya. Terutama dari menyusupnya orang-orang yang mengaku orang Kristen, ternyata pekerja-pekerja jahat yang membawa orang kepada ketidakbenaran, kepada keberdosaan dan segala kejahatan. Yang kedua, pelayan-pelayan Tuhannya sendiri, nggak ada kesatuan. Wah, ini suatu kondisi yang tidak baik. Atau anggota gereja di tengah-tengah gereja Filipi sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, pernyataan Paulus untuk mereka bersukacita senantiasa ini bermakna luar biasa. Kalau misalnya itu terjadi di tengah-tengah anggota gereja yang sedang bagus-bagusnya, sedang terbangun luar biasa hubungan satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Dan mereka sedang merasakan kelimpahan demi kelimpahan. Apapun yang mereka doakan terjadi dan diberikan Tuhan. Mereka sedang mengalami satu sukacita yang luar biasa. Jabatan mereka semua bagus. Mereka tidak diserang oleh kiri dan kanan. Mereka sedang tidak ribut satu dengan yang lain. Maka cerita daripada firman Tuhan yang kita bahas hari ini, bersukacita senantiasa, terasa hambar. Terasa tidak ada gregetnya. Kenapa? Karena sedang semua sukacita. Apalagi yang diperlukan. Rasanya sudah semua bersukacita. Ketika Paulus berkata, bersukacitalah kamu senantiasa. Mereka akan pikir, waduh, ini pesan yang sia-sia. Orang kita semua sedang baik-baik. Kita sedang begitu saling mengasihi, saling memperhatikan, saling benar-benar mengasihi satu dengan yang lain. Terus disuruh lagi. Jangan-jangan Paulus ada kelainan.
Jangan-jangan Paulus orang yang sarkasme. Jangan-jangan Paulus orang yang sinisme. Jangan-jangan Pauluslah yang bermasalah. Kenapa? Karena kita sedang baik-baik saja. Kita sedang bersuka cita luar biasa. Kenapa dia suruh bersuka cita? Jangan-jangan dia yang bermasalah. Kan begitu pikiran orang. Tetapi menjadi sesuatu berita yang tepat dan akurat. Ketika Paulus berkata di tengah-tengah umat Tuhan yang sedang mengalami gejolak dan mengalami kesusahan, dia menceritakan keadaannya yang sulit itu. Dan dia mengatakan dalam situasi ini pun aku bukan hanya mampu berkata kepadamu bahwa engkau harus bersuka cita senantiasa. Tetapi saya yang menulis juga menjadi pelaku dan menjadi orang yang menghidupi itu. Di tengah kesusahanku pun karena dipenjara karena Kristus aku bersuka cita. Oleh karena itu pesan ini menjadi pesan yang luar biasa. Menurut saya luar biasa karena Paulus ingin mengatakan sukacita itu mampu menembus semua benteng-benteng kepahitan, benteng-benteng kesulitan, benteng-benteng keterbatasan dan yang lain-lainnya itu. Wah, ini luar biasa sekali. Dan ini Paulus katakan itu dengan luar biasa. Bahwa apa yang kualami sekarang itu adalah suatu keadaan yang mampu kutanggulangi. Kenapa? Karena aku punya satu resep. Resep rahasia namanya bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tadi pertama latar belakang. Kedua, Paulus ingin mengatakan bersukacita senantiasa itu hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali manusia terjebak ke dalam nilai-nilai duniawi. Seringkali orang-orang yang mengaku pintar sekalipun, orang-orang yang hebat sekalipun di mata orang dunia, terjebak ke dalam nilai-nilai duniawi yang fana, yang penuh dengan tipu-tipu, yang penuh dengan segala hal yang tidak tepat, tidak akurat, tidak benar. Itu menjadi makanan kita. Kita menyerap itu dan mendengar itu. Bahwa seakan-akan ada kesukacitaan di luar Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi saya mau katakan, Paulus menegaskan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itu Paulus tegas mengatakan, di dalam Tuhan. Jadi ketika sukacita yang di luar Tuhan, di luar Kristus, itu sukacita? Tidak. Itu kegembiraan? Tidak juga. Karena semuanya itu tidak membawa orang ujungnya kepada sukacita kegembiraan yang kekal itu. Tidak. Ada orang yang mengatakan kejarlah uang, kejarlah harta. Karena kalau kau punya harta, maka kau akan bergembira, kau akan bersukacita dan menikmati hidup. Apa ya begitu? Banyak kejadian orang-orang kaya justru tidak bersukacita. Saudara bisa cek di Google, di mana, di cerita-cerita di dunia ini. Ada orang kaya, anak konglomerat atau konglomerat, terjun bebas gitu ya. Kalau terjun bebas, kalau di bawahnya air kan jadi terjun lompat indah namanya kan gitu kan. Tapi kalau di bawahnya bukan air itu namanya bunuh diri. Banyak orang begitu. Banyak orang juga yang katanya kalau kau punya harta, anak orang kaya atau bagaimana maka kau akan merasakan kebahagiaan. Belum tentu juga. Banyak juga anak-anak yang disupport uang luar biasa oleh orang tuanya. Dari kecil dia hampir tidak merasakan kesulitan yang namanya kesulitan dunia. Tapi jatuh juga ke dalam perganjaan, narkotika, sabu-sabu, opium dan semuanya. Kenapa? Karena mereka mengatakan hati kami gersang. Hati kami ada yang hilang. Di dalam hati kami mencari yang namanya kebahagiaan dan kesukacitaan itu. Kami berpikir kalau kami punya harta, maka kami akan bahagia. Kami akan merasa sukacita. Demikian juga pemikiran orang tua kami. Bahwa mereka ketika mensupport, mereka berpikir bahwa saya, anaknya akan bersukacita. Ternyata tidak. Mereka merasa ada sesuatu yang hilang. Yang mereka perlukan sebagai sesuatu yang esensial. Sesuatu yang paling mereka butuhkan dalam hidup. Yaitu sukacita. Dan Paulus tegas mengatakan tidak ada di dalam harta. Bahkan orang ada yang mengatakan juga nilai-nilai dunia mengatakan kejar jabatan. Ketika engkau punya jabatan yang tinggi, orang akan menghormatimu. Engkau akan senang ketika dihormati. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu.
Dan ketika orang semua mengangguk, menyetujui apapun yang kita katakan, kemudian orang akan mengangguk, menghormat sekuat-kuat tenaganya. Dan kita begitu bangga menerima penghormatan tersebut. Dan ketika jabatan kita tinggi, maka akan banyak berkat menghampiri. Banyak orang-orang akan membawa berkat-berkat buat kita. Maksud saya berkat jasmani. Dan kemudian kita akan merasakan, oh, tanpa saya cari, saya punya jabatan tinggi. Orang-orang datang menghampiri saya, menghormati saya. Saya orang penting, saya orang ini. Dan kemudian saya mendapat berkat juga yang namanya harta itu. Banyak orang berpikir demikian. Tapi tidak menemukan. Dia tidak menemukan yang namanya sukacita itu. Bukankah banyak juga orang-orang yang punya jabatan tinggi mengalami depresi, mengalami kesusahan, mengalami kesepian, mengalami yang namanya pergaulan yang tidak baik dengan obat-obatan dan yang lain-lain. Bukankah banyak orang seperti itu? Dan saudara tidak usah pusing-pusing. Sekarang sudah zaman sangat modern. Tinggal ada di tangan saudara namanya HP. Cek semua. Apakah benar ada orang-orang yang punya jabatan tinggi mengalami kasus-kasus seperti itu? Silakan cek. Itu sangat mudah kita dapat sekarang. Kalau dulu kita ngomong demikian agak susah. Tapi sekarang kan semua terangkum di dalam yang namanya handphone dengan dunia Android yang begitu luas ini. Nah, kemudian juga ada nilai dunia berkata bahwa ada kebahagiaan lain ketika kita bergembira luar biasa dengan sepertinya kita ekstase, kita bergembira. Di mana itu? Di nightclub. Kemudian juga kita bisa berjoget luar biasa, kita bisa histeria, kita bisa melompat-lompat mengikuti disc jockey, menyanyi. Sampai berapa lama kau menyanyi? 1 jam, 2 jam, 3 jam? Hasilnya apa? Apakah setelah kau capek lompat-lompat dan bergembira engkau menemukan sukacita? Saya tegaskan kepada saudara, kau tidak akan pernah menemukan sukacita. Itu semua sukacita semu. Yang ada capek, yang ada perasaan bengong, hampa. Setelah joget, lompat-lompat, euforia, ekstase, yang ada adalah bengong. Makanya kemudian mereka meningkatkan lagi pencarian itu. Ketika habis joget-joget di nightclub, mereka cari yang namanya obat. Mereka minum obat dan ada omongan-omongan setan melalui orang-orang di sekeliling mereka. Minum ini, cicipi ini, rasakan ini. Maka kau akan merasakan suatu fantasi yang luar biasa. Iya, coba minum. Setelah minum berapa lama sih? Setengah hari, 1 hari dampaknya. Setelah itu kembali ada rasa kesepian, kesunyian, kehilangan. Ada yang dibutuhkan tidak ditemukan dari itu. Saudara yang kasih Tuhan. Paulus tegas mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kau tidak akan pernah menemukan dimanapun. Dimanapun saya tegaskan, tidak akan pernah. Hanya di dalam Tuhan dan di dalam Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang datang dengan semua kebaikan itu. Dan memberkati kita dari tahun yang baru sampai selesainya tahun yang Tuhan sediakan buat kita. Yang ketiga, bersukacita itu penting karena tanpa sukacita manusia itu akan mengalami banyak hal yang sulit dalam hidupnya. Jadi saya katakan bahwa bersukacita itu penting. Bersukacita itu penting. Saya ulangi, bersukacita itu penting. Pak, kenapa Bapak mengatakan begitu? Begini, karena Paulus menegaskan tentang bersukacitalah itu berkali-kali. Kalau dia sudah ngomong berkali-kali berarti itu penting. Kalau tidak penting dia nggak akan ngomong berkali-kali. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Dia berulang-ulang ngomong begitu. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya juga ada itu. Oleh karena itu Paulus tahu hakikat dan kedudukan daripada bersukacita. Kenapa? Karena tanpa sukacita manusia itu tidak dapat menikmati hidup. Itu nggak ada. Saudara boleh punya uang banyak, kemudian jalan keliling-keliling dunia, tapi nggak ada sukacita. Hanya sebagai saya kemarin 3 bulan yang lalu saya udah capek kerja ini dan itu. Kemudian saya menjalani ini dan saya setelah saya dapat uang daripada hasil keringat saya, hasil kerja saya. Maka saya menikmati jalan-jalan ini. Katanya menikmati. Tapi dia tidak menikmati. Hanya sebagai rutinitas perjalanan biasa. Saya udah dapat dan semua. Dan banyak orang tidak bisa menikmati hidup karena nggak ada sukacita yang sejati itu. Dia tidak tahu sukacita yang sejati itu. Kemudian ketika orang tidak punya sukacita, tadi pertama dia tidak dapat menikmati hidup. Kedua, kalau tidak bisa
tidak punya sukacita, maka orang akan tidak punya pengharapan. Saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya sukacita itu artinya selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu bersama dan menjaga kita. Dan yang kedua, sebuah pengakuan dari hati kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua baik. Begitu. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman itu, walaupun kita tidak kaya, kita bangun tidur, kita bersuka cita. Tuhan terima kasih, saya sudah dibangunkan dalam keadaan sehat. Walaupun rumah saya kata orang kecil atau sangat kecil. Atau RSSS, rumah sangat sederhana, susah tidur, susah selonjor dan segala macam. Tapi ketika saya menyampaikan pengakuan saya bahwa hidup yang Tuhan berikan itu adalah baik dan sangat baik dan yang terbaik buat saya, maka saya bisa menikmati sukacita yang dari Tuhan itu. Saya bersyukur di dalam ucapan sukacita tadi. Karena saya ketika bangun saya tahu saya punya hidup yang tidak bisa saya beli. Yang kalaupun saya orang kaya sekalipun, kalau Tuhan cabut itu hidup, maka saya tidak akan hidup. Tetapi kalau saya walaupun tidak kaya kata orang, kalau Tuhan berikan saya hidup, maka saya akan hidup. Bahkan Tuhan akan memberikan kehidupan kekal. Itulah ungkapan sukacita yang terbaik. Ungkapan sukacita yang sejati. Tanpa sukacita rasa syukur itu kepada Tuhan, maka saudara tadi yang pertama tidak menikmati hidup. Kedua, saudara tidak punya pengharapan. Saudara yang ketiga ini yang parah. Orang yang tidak punya sukacita itu cenderung atau tendensinya adalah orang yang suka akan kepahitan. Pahit. Dikit-dikit sensitif, kemudian diolah-olah sensitivitas itu. Udah tadi begini, diolah-olah, jangan dia begini ya. Emang dia jahat sama saya atau dia sebenarnya saya udah sangat baik sekali tapi dia jahat. Wah, diolah terus oleh hati yang negatif thinking tadi. Timbullah namanya rasa pahit, bitterness tadi. Kemudian juga ada rasa tawar hati. Karena diolah-olah ada juga yang menjadi dampaknya adalah saya udah nggak respect sama sekali sama orang itu. Kayaknya orang ini nggak ada baik-baiknya. Udahlah ngomong apa aja, pokoknya kamu pasti tidak baik. Udah tawar kita memandang orang. Atau tawar memandang situasi, kayaknya sepertinya nggak ada perubahan apa-apa. Tuhan nggak pernah menambahkan sesuatu yang baik dalam kasus yang saya sedang alami atau cerita yang sedang saya alami ini. Mana Tuhan? Tuhan di mana? Tuhan nggak saya lihat udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tuhan nggak campur tangan. Sudahlah. Tuhan itu hanya cerita mitos. Tuhan itu hanya cerita yang jauh di sana. Dan perlu dibuang dari hidup saya. Itu tawar hati. Kemudian kekecewaan. Kalau orang tidak ada rasa sukacita pada Tuhan, dia selalu kecewa. Ada yang tidak cocok dengan orang lain. Ada yang tidak pas dengan orang lain. Langsung kita marah dan segala macam. Marah dipelihara. Dan kemudian kita menjadi kecewa. Apalagi kalau jawaban dari pihak sana lebih keras lagi. Atau saling menimbulkan konflik. Maka yang ada adalah kekecewaan. Luka-luka di hati. Luka-luka di pikiran. Orang boleh berkata, saudara pelupa. Naruh barang nggak ingat. Naruh ini nggak ingat. Bahkan kacamata udah di atas. Di mana kacamata saya? Di mana kacamata saya? Tapi ingat baik-baik. Lucu sekali. Yang namanya kecewa. Hampir seluruh manusia. Walaupun katanya pelupa. Dia ingat itu. Jam berapa, hari apa, peristiwanya detail, dia tahu. Dia tahu begini, dia ngomong begini. Wah, sampai titik koma dia hafal. Wah, ngeri sekali. Manusia yang penuh dengan kekecewaan nggak akan pernah menikmati hidup. Karena apa? Karena dia tidak punya sukacita yang selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan dengan keadaan yang ada, orang-orang di sekelilingnya. Dia tidak pernah mengucapkan syukur. Tapi orang yang bersukacita tidak akan menemukan yang namanya kesusahan dalam hidup, yang namanya tidak punya pengharapan, kepahitan, tawar hati, kecewaan itu jauh dari orang yang tidak punya, orang yang punya sukacita. Yang terakhir, bersukacita kata Paulus adalah sebuah keharusan, sebuah perintah, sebuah pesan imperatif di setiap waktu dan di setiap tempat. Orang Kristen yang benar harus menampilkan sikap perilaku yang dari dalam, yang sejati, bukan sebuah kamuflase,
bukan sebuah tindakan manipulatif, bukan sesuatu yang bohong-bohongan, bukan sesuatu yang dibuat-buat, bahwa benar dari hati kita lahir sebuah pengakuan apapun kondisi di tengah-tengah hidup kita. Mungkin orang tua kita dipanggil Tuhan, mungkin orang yang dikasih kita mengalami kesulitan demi kesulitan, dan kita sudah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan. Tapi sepertinya jawaban Tuhan tidak seperti yang kita minta. Apakah kita masih mampu bersuka cita? Kata Paulus, ini harus. Sukacita itu harus. Dan sukacita disampaikan berita hari ini dengan bahasa imperatif kepada saudara dan saya. Termasuk saya. Bahwa kita harus mampu melewati semua kesulitan hidup itu. Semua kepahitan itu. Semua ketawar hatian itu. Semua kekecewaan itu. Semua yang negatif di sekeliling kita. Dan kita lampaui itu dengan yang namanya sukacita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukankah Tuhan Yesus Kristus menghadapi yang paling sulit? Dia tidak berdosa tetapi dijadikan dosa. Bukan dijadikan berdosa. Kitab suci mengatakan dia dijadikan dosa, bukan dijadikan berdosa. Artinya dia tidak berdosa dijadikan dosa. Dia dihina, dicerca, diludahi. Bajunya dijadikan barang judi. Kemudian dia difitnah-fitnah. Dia dihina-hina. Tapi dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak tawar hati. Kalau tawar hati dia tidak akan berkata, Tuhan, Bapa di surga, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tidak mungkin berkata demikian. Tetapi karena dia penuh dengan sukacita, dia tahu persis apa yang terjadi ada dalam karya Tuhan yang baik dan yang terbaik dalam hidupnya. Dan juga itu menjadi role model buat kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita berkata, terima kasih Tuhan. Dan aku bersuka cita dengan segenap hatiku, dengan segenap pikiranku, dengan segenap kehidupanku. Bahwa Tuhan selalu baik, selalu baik, selalu baik. Dan aku akan memandang semua sekelilingku, kiri, kanan, depan, belakang, dengan penuh positif iman kepada Tuhan. Bahwa semuanya ada dalam kontrol Tuhan, semuanya ada dalam rencana Tuhan, semuanya tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Maka hidupku, hidup keluargaku, anak-anakku, bahkan orang tuaku, semuanya ada dalam kebaikan Tuhan. Untuk apa aku bersungut-sungut? Untuk apa aku kecewa? Untuk apa aku penuhi hatiku dengan yang namanya kepahitan, dendam, amarah, dan kebencian? Aku harus buang itu semua dan berkata, selamat datang tahun baru, aku hadapi tahun baru ini dengan penuh sukacita. Walaupun kata orang 2024 adalah tahun yang penuh dengan tantangan, penuh dengan segala problema, penuh dengan segala persoalan-persoalan yang lebih mengglobal. Tetapi percayalah, di dalam Kristus anak-anak Tuhan pasti berkemenangan, pasti berkemenangan. Kuncinya selalu bersukacita dan katakan, Tuhan terima kasih, semua baik dan apapun yang kau berikan dalam hidupku, keadaan apapun pasti baik. Maka aku akan bersukacita senantiasa. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi seperti apapun, aku tetap memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur buat kasih karunia-Mu di tahun yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Kami belajar satu hal lagi, bahwa hidup kami ke depan hanya Tuhan yang tahu. Tetapi yang kami tahu ketika kami berjalan bersama Tuhan dan menikmatinya dalam sukacita Tuhan, maka kami tidak akan ragu, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar menghadapi tahun yang baru ini. Bahwa bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Dan bersama Tuhan kami akan berkemenangan, bukan karena kami hebat, tetapi karena kami di dalam Kristus Tuhan kami. Bapa dalam surga, berkati kami, tolong kami di sepanjang tahun dan di sepanjang hari yang Tuhan sediakan buat kami. Berkati semua umat-Mu agar mereka menjadi umat pemenang di dalam kehidupan mereka dan senantiasa bersukacita dalam kehidupan mereka. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan mengikuti sidi baru yang diizinkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Atas kesempatan hari ini, Tuhan undang kami untuk makan minum bersama Engkau di dalam perjamuan kudus ini. Oleh kami mohon ampuni kami, kasihani kami Tuhan, supaya kami layak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu akan menyatu dengan diri kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, nyatakan kuasa kasih-Mu, berkati kami, lindungi kami senantiasa. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, kita angkat pujian. Salibnya, salibnya. Yesus,
Baik, Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan begitu baik-baik kami, sehingga hari ini kami diperkenankan, dilayakkan, diizinkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya roti dan anggur yang telah kami makan dan minum telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Biarlah kiranya terus menopang kami, menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami tidak akan pernah terpisahkan dari kasih setia Kristus. Roti yang melambangkan tubuh dan darah-Mu kini sudah menjadi satu dalam diri kami masing-masing. Oleh kami percaya bahwa Tuhan adalah abadi adanya bersama-sama dengan kami. Dan tidak ada kekuatan apapun juga yang sanggup dan mampu untuk menceraikan, memisahkan kami dari cinta kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Oleh kami berdoa yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh hari ini, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang punya pergumulan berat hari ini, kiranya Tuhan juga Engkau berkenan untuk menjawab setiap keluh kesah dan pergumulan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan makasih, kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk waktu dan napas hidup yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini di sini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus saling melengkapi, mengasihi, menolong satu dengan yang lainnya di dalam pelayanan kasih. Dan kiranya Engkau berkati abdi-Mu dalam pekerjaan pelayanan rumah tangganya. Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur kami boleh diizinkan Tuhan, diundang Tuhan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Yang terus mengingatkan kami bahwa Kristus Yesus telah mati, bangkit untuk menyelamatkan, menebus dosa-dosa umatnya. Oleh itu ajar kami Tuhan untuk terus hidup di dalam keteladanan bersama dengan Tuhan. Melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, kiranya kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja pesan yang disampaikan, melainkan mendapat tempat di hati kami, dan lebih daripada itu mampukan kami untuk menghidupi, melakukan dengan benar kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan, diperdengarkan, diuraikan bagi kami anak-anak-Mu pada hari ini. Supaya kami di dalam hidup bersama saling tolong menolong satu dengan yang lainnya di dalam persekutuan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja lokal yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau berkati. Engkau hadir untuk melawat dan juga menopang, menolong, membimbing gereja-gereja lokal ini bersama seluruh pengurus yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pastor, guru Injil, majelis, penatua, diaken, aktivis gereja ini. Tuhan berkati. Dimanapun berada, dalam situasi apapun, kiranya kami terus disatukan di dalam cinta kasih Tuhan. Untuk saling menguatkan, menolong satu dengan yang lainnya. Dan tidak merasa lebih dari satu dengan yang lain. Tapi kami sama di hadapan Tuhan sebagai abdi-Mu, sebagai alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja di berbagai gereja lokal yang ada. Juga Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan buat menjadi berhasil dengan cara-Mu sendiri ya Tuhan. Di dalam pergumulan kehidupan keluarga, juga kiranya Tuhan hadir untuk melawat dan menolong mereka. Mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon uluran tangan-Mu bagi setiap mereka yang terus berseru memanggil menyebut nama-Mu untuk segala sesuatu yang mereka perlukan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terutama mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, Tuhan tolong mereka. Bahkan mereka yang kehilangan keluarga, anggota keluarga, juga Tuhan hibur, kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang belum bekerja, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Sehingga mereka mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka hari demi hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Sinode Gereja Presbyterian Indonesia ini ya Tuhan, Evangelical Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati supaya semua kami boleh satu hati untuk melakukan penata layanan bersama demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh perawat di negeri kami ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Para tim medis, Tuhan berkati. Berikan mereka semangat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini. Para pengurus, ketua pembina, anggota, Tuhan berkati anak-anak-Mu. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, perbuat, lakukan, Tuhan buat menjadi berhasil. Sehingga setiap pelayanan yang sudah dilakukannya, untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, bahkan gereja, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Puri asi yang ada juga boleh berjalan dengan baik.
karena Tuhan berkenan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan terus berkati bangsa kami. Dari berbagai krisis yang melanda negeri ini, Tuhan Engkau akan pulihkan dengan cara Tuhan. Berkati pemerintah, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran yang ada. Dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan berkati. Satukan hati mereka di dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia yang besar ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak. Dan setiap pergumulan, permohonan yang belum kami ucapkan, belum kami sampaikan kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sudah tahu semuanya. Dan Engkaulah yang akan memberikan jawabannya tepat pada waktunya. Seturut dengan kehendak-Mu bagi setiap kami yang berseru hari ini kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yosua pasal 1 ayat 6. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kita akan melakukan tugas penata layanan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.